warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Agustirani dengan NIM 6670230134. Dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS, mata kuliah pemerintahan daerah, yaitu dengan judul otonomi khusus dan tantangan pengelolaan anggaran di daerah istimewa Indonesia. Nah, mengenai otonomi khusus atau bisa disebut OTSU ini, yaitu merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kekhususan atau keistimewaan suatu daerah tertentu di Indonesia, yang dimana memberikan daerah tersebut kewenangan yang lebih luas dalam mengatur mengelola pemerintahannya, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola pemerintahan hingga pelestarian budaya dibandingkan daerah lainnya. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintahan pusat di Indonesia itu daerahnya seperti daerah DKI Jakarta, ada Yogyakarta, dan juga ada Aceh. Oke, di mana yang telah saya jelaskan sebelumnya, ada daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintahan pusat, yaitu adanya Jakarta. Nah, Jakarta sendiri yang kita tahu adalah sebagai ibu kota Republik Indonesia. Nah, Provinsi DKI Jakarta ini dibagi menjadi 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi, di mana dengan luas secara keseluruhannya itu sebesar 662,33 km. Nah, Jakarta juga memiliki jumlah penduduk yang dimana berjumlah 11.135,191 jiwa pada pertengahan tahun 2024 ini. Diberikannya otonomi khusus ini ke DKI Jakarta itu bermula adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, di mana menjelaskan menetapkan Jakarta sebagai daerah khusus Jakarta yang disebut bisa disingkat itu DKJ. Nah, setelah perpindahan ibu kota negara ke Nusantara, cirinya itu kekhususan hanya berlaku di tingkat provinsi dan berbeda dengan daerah lain yang memiliki otonomi hingga kabupaten dan kota. Keunikan DKI Jakarta ini sehingga diberikan otonomi khusus ini berbeda dengan daerah lain itu seperti tidak memiliki DPRD kabupaten atau kota, yang dimana berperan menjadi peran dewan kota atau dewan kabupaten yang bersifat musyawarah dibanding legislatif, sehingga fungsi administrasi lokal sangat berpusat di tingkat provinsi. Jakarta di mana setelah berubah dari daerah khusus ibu kota DKI menjadi daerah khusus Jakarta, yaitu DKJ. Nah, memiliki sumber dana utama Jakarta tetap mengacu pada peraturan keuangan daerah, yaitu ada sumber dana utama. Jadi adanya pendapatan asli daerah atau PAD seperti pajak daerah, contohnya ada pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak bumi, dan pajak bangunan. Dan ada retribusi daerah, contohnya biaya parkir, penggunaan fasilitas umum, dan ada hasil pengelolaan kekayaan daerah, yaitu seperti pendapatan dan dari aset atau investasi daerah. Nah, yang kedua itu ada dari dana perimbangan, yaitu dalam dana perimbangan ini adanya dana alokasi umum atau DAU, yaitu dimana diterima dari pemerintah pusat untuk peraturan kayak semacam kapasitas keuangan antar daerah sendiri. Nah, yang kedua itu ada alokasi khusus atau DAK. Nah, ini tuh diberikan untuk mendanai kegiatan spesifik seperti pendidikan atau infrastruktur. Nah, yang ketiga ada dana bagi hasil atau DBH. Nah, di situ tuh kayak misalnya seperti pajak pusat atau sumber daya alam. Nah, yang ketiga itu ada pendanaan dari kekhususan dana dekonsentrasi, di mana sebagai daerah khusus Jakarta mungkin akan menerima dana dari APBD, terutama terkait pengelolaan fungsi seperti strategis sebagai pusat ekonomi. Adapun tantangan yang kedua itu dalam implementasi ekonomi
Jakarta itu sebagai pusat ekonomi, sehingga Jakarta memiliki ada yang signifikan, tetapi potensi ketimpangan dapat terjadi, di mana karena wilayah dengan kontribusi PAD rendah dapat tertinggal dalam alokasi sumber daya. Nah, yang kedua yaitu ketergantungan pada pajak dan retribusi daerah menghadapi tantangan dari kebijakan nasional seperti penghapusan pajak tertentu dan penggunaan penurunan daya beli masyarakat, dan juga ketergantungan pada dana dekonsentrasi. Nah, alokasi dana dari APBN ini sebagai daerah khusus dapat berkurang seiring dengan pergeseran prioritas nasional. Nah, terutama pasca perpindahan IKN ini. Dan juga tantangan selanjutnya itu ada kebutuhan investasi infrastruktur, di mana Jakarta itu tetap menjadi pusat ekonomi dan budaya yang memerlukan investasi infrastruktur besar-besaran seperti transportasi, terus ada mitigasi banjir dan rehabilitasi lingkungan. Namun, dengan tidak lagi berstatus ibu kota negara, prioritas pendanaan dari pusat mungkin dapat berkurang. Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, perlu pendekatan strategis di mana melalui penguatan peran pemerintah provinsi, yang itu dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, dan juga peningkatan investasi dan diversifikasi ekonomi, yaitu untuk memastikan keberlanjutan keuangan daerah. Dan ada kolaborasi lintas sektor, yaitu untuk menangani masalah sosial, lingkungan, dan tata kelola, dan juga koordinasi dengan pemerintah pusat dan wilayah lain, yang dimana untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi dan budaya internasional. Oke, selanjutnya daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintahan pusat itu ada daerah Yogyakarta. Nah, daerah istimewa Yogyakarta atau yang bisa kita tahu itu DIY, yaitu merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki status istimewa berdasarkan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, di mana tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, status keistimewaan ini diberikan dengan latar belakang di mana ada sejarah yang unik sebagai sebuah kesultanan, yaitu Kesultanan Yogyakarta yang telah berdiri dari sebelum Indonesia merdeka. Nah, selain itu juga peran daerah istimewa Yogyakarta ini mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia menjadi alasan utama dengan diberikannya status keistimewaan ini. Dengan status keistimewaan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ini, daerah istimewa Yogyakarta diberikan kewenangan khusus dalam beberapa aspek seperti yang tidak dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia. Nah, keistimewaan ini meliputi pengelolaan kebudayaan, kelembagaan pemerintahan, tata ruang pertahanan, dan kewajiban keistimewaan lainnya. Nah, salah satu bentuk nyata dari keistimewaan ini adalah mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wali kota gubernur di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, yang berbeda dari daerah lain itu berdasarkan keistimewaan ini yaitu adanya Sultan Hamengkubuwono yang memimpin Kesultanan Yogyakarta secara otomatis menjabat sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta, sementara daerah istimewa Yogyakarta memiliki sumber dana yang berbeda dari daerah-daerah lain, seperti ada dana keistimewaan Danais, ya dana keistimewaan atau bisa disingkat dengan Danais. Nah, Danais ini itu diberikan berdasarkan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta ini. Nah, tujuan diadain Danais ini itu untuk mendukung fungsi dan kewenangan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah, komponennya itu pertama ada kebudayaan. Nah, kebudayaan itu berisi kayak ada seni tradisional, ada tujuh istiadat, cagar budaya, dan ada budaya warisan lokal, budaya lokal. Nah, yang kedua itu ada pertanahan, di mana kayak itu tuh pengolahan tanah-tanah keistimewaan seperti Sultan Ground atau SG dan Pakualam Ground PAG. Nah, yang ketiga itu ada tata ruang. Nah, di sini tuh kayak penataan wilayah berdasarkan prinsip keistimewaan seperti kawasan tentang kawasan heritage dan landmark budaya, dan ada lembaga keistimewaan di mana kayak pendanaan untuk mendukung peran Kesultanan Yogyakarta dan Keadipaten Pakualam dalam struktur pemerintahan. Nah, asal dari dana ini itu dari anggaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang secara rutin dialokasikan untuk daerah istimewa Yogyakarta. Nah, mengapa ada dana keistimewaan yang membuat daerah istimewa Yogyakarta ini berbeda? Nah, karena dana ini tuh diberikan hanya kepada daerah istimewa Yogyakarta saja karena statusnya sebagai daerah istimewa yang memiliki kekhususan historis, budaya, dan pemerintahan seperti keberadaan Kesultanan Yogyakarta dan Keadipatian Pakualam. Nah, dan juga yang berbeda itu dari daerah lain, meskipun memiliki otonomi daerah, tidak menerima dana keistimewaan karena tidak memiliki dasar histori dan hukum seperti daerah istimewa Yogyakarta. Oke, dengan adanya dana keistimewaan itu tidak luput pasti ada tantangan setiap ada sesuatu. Nah, tantangan dengan adanya dana keistimewaan di Yogyakarta ini yaitu pertama kurangnya pemahaman tentang keistimewaan, karena banyak beberapa pihak termasuk masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi dan manfaat dana keistimewaan ini, sehingga partisipasi publik itu dan pengawasan masih rendah. Nah, dampaknya itu bisa terjadi pemanfaatan dana menjadi kurang optimal dan beresiko menjadi penyalahgunaan. Daerah yang termasuk ke dalam daerah istimewa itu ada Aceh. Nah, Aceh merupakan daerah yang terletak di ujung barat Laut Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh. Provinsi ini memiliki luas wilayah sebesar 56.770,81 km. Nah, persen di luas Pulau Sumatera. Secara administratif, hari ini Aceh memiliki 23 kabupaten atau kota yang dimana terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 284 kecamatan, 775 mukim, dan 6,450 kampung atau desa. Penduduknya berjumlah 4.597,308 jiwa. Nah, dimana dengan kepadatan mencapai 81 orang kilometer. Lalu, pertumbuhan penduduknya dalam 5 tahun terakhir mencapai 1,66%. Pada masa Presidenan B.J. Habibie, adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang mengenai keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh. Nah, yang diapresiasi oleh DPR yang ditetapkan pada 4 Oktober 1999. Nah, dengan undang-undang ini, masyarakat Aceh memperoleh keleluasaan yang luas untuk mengurus sendiri kehidupan keagamaannya, pendidikannya, dan adat istiadatnya. Nah, yang sesungguhnya sudah lama diidam-idamkan oleh masyarakat Aceh. Di samping itu adanya dengan adanya otonomi daerah dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah, masyarakat Aceh juga memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan kehidupan politik secara lebih otonom dan mengelola sumber perekonomiannya secara lebih mudah. Oke, sumber dana otonomi khusus Aceh adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Indonesia dan merupakan penerimaan pemerintah Aceh. Nah, menjelaskan besaran dana otonomi khusus Aceh itu terdiri dari 2 tahap. Nah, tahap pertama itu berlangsung dari tahun 2008 hingga tahun 2022, yang dimana setara dengan 2% dari dana alokasi umum atau DAU. Nah, sedangkan tahap kedua akan berjalan dari tahun 2023 hingga 2027 dengan nilai setara 1% dari dana alokasi umum nasional. Nah, dana otonomi khusus Aceh ini dialokasikan untuk Provinsi Aceh akan berakhir pada tahun 2027. Meskipun demikian, daerah Aceh ini termasuk daerah yang paling miskin di Pulau Sumatera dan masih tertinggal dalam hal pembangunan jika dibandingkan dengan beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Nah, sehingga elit partai politik di Aceh ini menginginkan agar pemerintah Indonesia memperpanjang masa pemberian dana otonomi khusus. Bahkan ada petisi partai lokal yang meminta kepada pemerintah pusat supaya memberikan dana otonomi khusus tersebut. Faktanya, pada proses realisasi dana otonomi khusus sudah ditemukan penyelewengan dalam penggunaan anggaran yang melibatkan anggota partai politik. Selain termiskin di Pulau Sumatera, Aceh juga menjadi provinsi termiskin ke-6 di tingkat nasional. Fenomena tersebut membutuhkan kajian untuk membuktikan bahwa pengaruh partai politik di
partai politik lokal di Aceh memiliki peran yang signifikan dalam merumuskan kebijakan terkait dana otonomi khusus Aceh. Otonomi khusus ini memang diberikan ke Aceh telah digunakan untuk peningkatan kesejahteraan. Setiap tahun pemerintahan Aceh menggunakan sekitar 400 miliar untuk menjamin keseluruhan penduduk Aceh yang memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dalam skema asuransi. Hal ini merupakan terobosan baru dalam sistem kesehatan nasional. Selain itu, dana otonomi khusus di Aceh ini memang juga telah digunakan untuk membantu ribuan anak yang menjadi korban konflik dan pelajar Aceh untuk mendapatkan pendidikan gratis melalui skema beasiswa dari dalam dan luar negeri. Namun, pengelolaan dana otonomi di Aceh ini masih dibarengi dengan lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah Aceh. Dari adanya beberapa dana otonomi khusus di Aceh, ada juga tantangan-tantangan yang perlu dihadapi oleh daerah Aceh, yaitu tantangan transparansi dan akuntabilitas, di mana masih banyak penyalahgunaan dana sehingga beresiko adanya korupsi. Itu diakibatkan kurangnya pengawasan. Nah, ada juga ketergantungan pada dana pusat. Nah, PAD Aceh relatif kecil dibandingkan dengan total anggaran, membuat Aceh bergantung pada dana transfer. Nah, dari tantangan tersebut memiliki solusi yang dimana pertama, penguatan sistem pengawasan. Nah, dengan meningkatkan peran lembaga pengawas seperti BPK dan masyarakat sipil dalam mengawasi penggunaan dana. Dan yang kedua, itu ada diversifikasi ekonomi. Nah, di mana ini tuh mengurangi ketergantungan pada migas dengan mengembangkan sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Yang ketiga, ada seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu ada Jakarta, daerah istimewa Jakarta, dan Aceh, yang dimana ketiganya itu merupakan daerah istimewa yang dimana memiliki status khusus yang mencerminkan penerapan desentralisasi asimetris sesuai kebutuhan historis, sosial, politik masing-masing. Nah,